Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Hari ini aku mau sharing gimana sih caranya kalau perhiasan emas kita itu rusak atau cacat, tapi kita tetap bisa untung ketika menjualnya. Jadi harga jualnya lebih tinggi daripada harga kita beli ya. Oke, yuk langsung aja. Pertama-tama yang harus kita siapin tentunya nota ya. Nota pembelian ini sangat penting supaya nanti kita bisa jual lagi di toko emas tempat kita membelinya. Supaya diterima gitu. Di nota ini juga ada data-data yang sangat kita perlukan supaya jual emas walaupun cacat tetap untung. Data yang pertama adalah berapa gram pastinya. Jangan sampai kita jual 1 gram di harga setengah gram, kan sayang banget ya. Terus pastinya kita juga lihat harganya per gramnya saat itu berapa. Di sini 270 misalnya. Terus kita juga lihat tanggalnya saat itu. Kemudian kenapa itu penting? Karena tanggal menjadi patokan harga emas saat itu. Harga emas itu naik turun. Nah, kapan sih waktu jual yang tepat supaya tetap untung? Kita lihat perbandingan tanggal tersebut, tanggal kita beli dengan tanggal sekarang. Misalnya emas yang tadi, belinya kan 2019. Di sini kelihatan ya ada grafiknya di 2019. Itu lebih rendah dengan hari ini. Video ini dibuat Maret 2023 ya, jadi paling tinggi tuh bahkan dari 5 tahun ini. Dibandingkan dengan saat kita beli, bisa dibilang 2 kalinya ya. Nah, jika kita jual produk perhiasan emas, pasti kan ada potongan. Kalau ada cacatnya, itu potongannya akan makin besar. Tapi kita boleh tenang deh kalau kenaikannya sampai 2 kalinya. Karena potongannya nggak akan sampai sejauh itu. Kita bisa pastikan dengan tanya ke toko emasnya langsung. Ini aku udah bawa notanya, udah bawa emasnya ke toko emas tempat aku beli perhiasan emas aku. Ini toko emas yang pertama ya teman-teman. Yuk langsung aja kita masuk. Kita temuin mbaknya dan kita kemukakan apa kemauan aku. Aku di sini bilang sama mbaknya, "Mbak, aku mau jual emas perhiasan aku tapi hilang separuh." Ini yang hilang separuh, hilang satu teman-teman. Mbaknya bilang bisa diterima asalkan ada notanya. Jadi notanya itu penting banget ya teman-teman. Sambil tunggu mbaknya, aku lihat-lihat dulu nih. Perhiasannya cantik-cantik banget ya. Teman-teman lebih suka perhiasan apa nih? Kalung, anting, gelang, atau apa? Boleh ya tuliskan di kolom komentar. Oh iya, ngomong-ngomong balik soal syarat penjualan, kita juga mesti siap bawa KTP ya. Dan juga NPWP jika punya NPWP untuk saat ini. Karena di beberapa toko emas itu perlu KTP untuk administrasi jual beli emas ini. Nah, di sini mbaknya jelasin aku kena potongan berapa karena ada kehilangan itu. Terus harga emasnya sekarang berapa? Dan akhirnya uang yang akan aku terima berapa? Aku setuju enggak? Kalau setuju, aku diminta nyerahin KTP dan dia akan proses kembali. Di sini udah canggih nih teman-teman. Di tempat teman-teman aku nggak tahu kayak apa, tapi kalau di sini di input datanya di komputer kayak gini. Jadi datanya terekap rapi banget ya pastinya di toko emas ini. Oke, sambil tunggu mbaknya rekap, kita juga bisa lihat toko emas di sini tuh kayak gini teman-teman. Jadi aman banget, nggak usah khawatir nih kalau jual beli di sini karena banyak CCTV, terus ada pagar-pagarnya gini. Terus sistemnya pakai komputerisasi lagi, jadi lebih tenang ya dan lebih nggak takut gitu loh ke toko emas. Oke, nggak pakai lama ini mbaknya udah dateng, balikin KTP aku, terus nunjukin nota, rekapan aku dapat berapa, terus ngasih uangnya. Nah, di sini aku tuh dapat harganya 619.000. Padahal tadi teman-teman bisa lihat ya, aku tuh beli sepasang cuma 383.000. Tapi sekarang aku jual cuma satu karena satunya hilang, dapatnya 619.000. Jadi aku untung ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ke toko yang kedua. Ini juga toko langganan aku. Oke, kita udah masuk ke dalam.
Dan kita masih antri nih di sini, lagi rame soalnya. Kita antri tunggu mbaknya bisa ngelayanin aku. Sama di sini juga aman juga nih menurut aku ya. Pilih toko emas itu nggak boleh asal-asalan teman-teman. Kenapa? Yang pertama kita harus pastikan ketika kita transaksi di situ aman. Kedua, toko emasnya itu juga harus dipastikan ada untuk jangka waktu yang panjang ya. Kalau misalnya tiba-tiba tahun depannya udah tutup gitu, kita kan bingung nanti jual emasnya kemana gitu. Kalau soal antam itu gampang sih, jual kemana aja diterima ya kalau emas murni. Tapi kalau emas perhiasan akan lebih mudah ke toko emas tempat kita beli ya teman-teman. Oke, ini mbaknya sudah bisa melayanin aku. Dia jelasin juga kayak yang tadi, aku dapat harga berapa, terus kena potongan berapa, terus segramnya sekarang berapa juga. Dicek dulu juga ini emasnya dan notanya diserahin ke dia. Nah kalau misalnya kita setuju, ini kan mbaknya lagi bilang nih, jadi harganya sekian mbaknya mau nggak gitu. Nah kalau misalnya kita setuju, kita juga bisa transaksi kayak tadi. Agak mirip sih sama yang tadi, kena potongan berapa, terus perlu identitas diri, kayak gitu. Terus bisa juga sih kita minta nego dikit, naikin dikit mbak, gini-gini gitu. Ada yang bisa dinego gitu, ada yang sudah net. Nah, tapi kurang lebih antara toko satu dengan toko lainnya itu mirip-mirip gini kok teman-teman. Kalau kita udah setuju, kita biasanya diminta identitasnya. Ada beberapa toko emas yang minta identitasnya berupa kartu member. Salah satunya di toko emas ini, jadi minta kartu membernya gitu. Identitas kita kan juga sudah ada di kartu member itu, jadi dia nggak perlu KTP atau NPWP kita lagi. Tapi kalau belum ada mungkin diminta ya KTP dan NPWP-nya. Ini aku beli tahun 2019, harganya 486, sekarang dihargai 609. 609 ini udah termasuk biaya potong, biaya karena kecacatannya juga. Kalau teman-teman perhatiin, keuntungannya ini gak sebanyak yang tadi. Karena yang tadi itu kan kadarnya 75%, sama-sama perhiasan. Nah, emas perhiasan itu gak cuma lihat kadar emasnya saja untuk menentukan nilainya, tetapi juga melihat ongkos bikinnya. Karena yang pertama tadi itu lebih simple dan juga kadarnya lebih tinggi, jadi emas murninya itu lebih banyak dibanding yang sekarang. Harganya naiknya juga lebih tinggi. Oke, ini uangnya udah diserahin, kita hitung ya. Jadi yang ini dapat 1,2. Karena aku pegang kamera, aku minta tolong mbaknya hitungin. Baik banget ya mbaknya mau hitungin. Makasih loh mbak cantik. Aku dibantuin hitung uang sehingga aku bisa ngevlog. Nah itu dia tadi teman-teman, gimana sih caranya jual emas tetap untung walaupun emasnya udah cacat, udah patah, udah hilang, tapi kita tetap bisa untung jual emas perhiasan gitu. Oke, ini aku lagi nemenin Ceris untuk beli anting-anting yang baru. Ini anting-anting yang baru dia mau beli biar dia pakai lagi, karena yang dua tadi itu kan udah rusak, satu udah hilang. Jadi sekarang dia mau aku beliin yang baru teman-teman. Jual belinya sih gampang, sama kasih NPWP atau kartu member. Kasih uangnya nanti diproses, tinggal dikasihin ke kita barangnya. Notanya juga jangan lupa selalu minta nota ya ketika kita beli emas di toko emas kepercayaan kita. Sekarang aku bisa duduk tunggu dipanggil. Aku ndak boleh lama-lama berdiri di sini nih karena toko emas yang ini lagi rame banget. Takutnya orang lain jadi nggak bisa lihat koleksinya. Nggak pakai lama, ini udah dipanggil, udah selesai prosesnya. Dapat dompet sekalian, terus itu emasnya dan notanya. Nah, Ceris siap pakai nih anting-anting barunya. Oke, sekarang tinggal senengin si dedeknya. Dia mau beli es krim nih teman-teman. Siapa nih yang suka makan es krim? Kalau ke Jogja mesti mampir di sini deh. Ini pilihannya banyak banget.
Terus enak-enak semua nih teman-teman. Sesekali deh ada keuntungan dikit, jajanin anak-anak kan gak ada salahnya ya. Masa kakak dapat anting-anting, adiknya gak dapat apa-apa. Biar adil, adiknya boleh makan es krim, termasuk mama papanya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat ya teman-teman.